Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Pertama, mari kita bersolawat kepada baginda Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada hari kiamat, manusia akan dikumpulkan di atas tanah yang rata berwarna putih, yang bundar dan pipih. Tidak ada tanda seorang pun. Keadaan di tempat tersebut sangat mencekam dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberikan perlindungan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Yunus ayat 30, yaitu di tempat itu padang mahsyar tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Surat Yunus ayat 30. Bahwa kondisi kiamat di padang mahsyar yaitu dari Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 75. Dalam surat ini menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari kiamat yang tidak bisa berlari dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat-ayat tersebut juga menceritakan bahwa bagaimana kiamat itu akan terjadi dengan adanya manusia yang penuh ketakutan. Bulan hilang cahayanya, matahari dan bulan berkumpul. Pada padang mahsyar, manusia akan mempertanggungjawabkan semua yang telah dikerjakan. Saudara-saudaraku, setelah dibangkitkan dari alam kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan kebingungan. Sampai mereka yang tidak beriman selama di dunia akan merasa lelah dan ingin segera dimasukkan ke neraka jahanam. Di padang mahsyar nanti akan ada syafaat atau pertolongan yang bisa menjadi perantara masuk surga. Syafaat yang akan diberikan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kepada seluruh umat manusia adalah syafaatul uzma. Selain syafaatul uzma, ada juga syafaat khasah yang hanya diberikan oleh Rasulullah SAW khusus untuk umatnya yang beriman. Syafaat jenis ini tidak akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Saudara-saudaraku, syafaat di hari kiamat akan diperoleh tergantung perbuatan kita selama di dunia. Jika bertakwa, tentu saja akan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepadanya, baik melalui nabi maupun dengan cara lain. Sebagai upaya mendapatkan syafaat di hari kiamat, ada beberapa amalan yang dapat dilakukan. Satu di antaranya adalah mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Berikut doa agar mendapat syafaat di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya Allah, mohon sayangi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon perbaiki keburukan-keburukan atau kekurangan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat,
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farij ummata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya Allah, mohon bahagiakan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, biasakan membaca 4 doa di atas. Insya Allah, kalau kita biasakan, akan berpeluang besar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Padang Mahsyar adalah salah satu tempat di mana umat manusia akan dibangkitkan setelah kiamat. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya hari kiamat itu benar akan terjadi, nyata adanya. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian dan semuanya dibangkitkan berkumpul di padang mahsyar. Manusia dan jin ketika di padang mahsyar akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amalan-amalan yang pernah diperbuat selama di dunia. Segala amal perbuatan yang telah dilakukan di dunia akan mendapatkan balasannya. Apabila baik, maka balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah surga. Sedangkan seorang yang melakukan kejahatan selama hidupnya di dunia akan mendapatkan neraka. Sungguh betapa dahsyatnya peristiwa yang nanti akan terjadi ketika di padang mahsyar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Di padang mahsyar, suasana yang ada akan terasa panas sekali. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan, ketika seseorang yang berada di padang mahsyar akan tenggelam dengan peluh keringatnya sendiri. Kata Nabi Muhammad SAW, jarak matahari saat itu jaraknya 1 mil. Dan pada saat itu semua orang akan kepanasan, tetapi ada 7 orang, 7 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan. Ketujuh golongan ini semoga minimal ada salah satu di antaranya yang ada pada dalam diri kita. Yang pertama, pemimpin yang adil. Menjelaskan bahwa kalimat adil dalam bahasa Arab dimaksudkan pada semua perilaku yang semuanya baik, seperti ramah, baik, santun, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Bergabung semua sifat baik kepadanya. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda atau remaja pada zaman sekarang ini seringkali digambarkan pada lingkungan sekitar adalah masa-masa muda, masa pubertas, sehingga banyak yang tanpa sadar terjerumus pada hal-hal yang tidak baik seperti kenakalan remaja, obat, bahkan zina. Seorang pemuda atau remaja yang saat ini dalam masa tumbuh kembang sekitar usia 14 tahun ke atas adalah umur yang sangat berkualitas untuk membangun kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisa umur kedepannya. Kalau seseorang di masa mudanya menjadi seseorang yang baik, mengaji, menghafal Quran, kedepannya pasti jadi baik. Sebaliknya, apabila masa mudanya dilewati dengan hal-hal yang tidak baik, maka kedepannya akan tetap seperti itu. Yang ketiga, hatinya selalu terikat dengan masjid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Seseorang yang terikat dengan masjid, ini hatinya selalu mendambakan
untuk beribadah di masjid untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada sepasang orang yang dengan hati yang tulus saling mencintai hanya untuk mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga apabila berpisah hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua orang tersebut mendapatkan naungan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seseorang yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala sendiri, dan seseorang yang hatinya lembut dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yang tidak pernah ragu meneteskan air matanya mengingat surga dan mengingat neraka dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah para orang saleh, dan mengingat dosa-dosanya, akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar, walaupun sekali seumur hidupnya, selama ia tidak kafir. Yang keenam, seseorang yang takut berzina karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada seorang pemuda yang ketika diajak berzina oleh seorang perempuan terpandang, memiliki kedudukan dan cantik, dengan tegas ia mengatakan tidak karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga berlaku bagi perempuan orang tersebut akan mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Yang ketujuh, seseorang yang bersedekah tanpa ada yang tahu mengungkapkan bahwa apabila ada seseorang yang bersedekah tanpa diketahui oleh siapapun, bahkan tangan kirinya saja tidak tahu bahwa tangan kanannya bersedekah. Maksud dari bahasa kiasan tersebut ialah bahwa seseorang bersedekah tanpa diumbar-umbar pada orang lain. Cukup hanya dirinya saja dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ketujuh golongan yang di atas diungkapkan guna memberikan motivasi pada diri kita dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada untuk selalu berusaha berbuat baik di dunia selagi masih diberi kesempatan. Jangan sampai dunia yang saat ini kita tinggali menjadi kesengsaraan di akhirat kelak. Saudara-saudaraku, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi kita semua untuk selalu bertambah amal ibadahnya agar kita selamat dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.